Shalom adik-adik yang di rumah, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentu dalam keadaan baik ya. Dan tentunya dalam keadaan semangat. Seperti kakak dan inang guru sekolah minggunya semua. Semangat melayani adik-adik hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita masih sekolah minggu dari rumah seperti biasa, tapi tetap dalam keadaan semangat. Ayo adik-adik, kita segera bernyanyi lagu Senang-senang memuji Tuhan dengan hati yang gembira tentunya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Oke, sekali lagi. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat, siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaah ini. Sesuai dengan janji-Mu bahwa tidak sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau. Yang datang menghadap Engkau, kami rindu mencari hikmat agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, yuk kita sekarang langsung bernyanyi lagu kedua. Lagu kita adalah Saya Bergirang. Ya kan, lagu yang pertama juga kita nyanyikan dengan riang gembira. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua, Saya Bergirang. Ayo adik-adik sekolah minggu. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan,
amat cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Baiklah adik-adik, mari kita dengarkan ayat titah minggu ini yang disampaikan oleh teman kita sekolah minggu. Hai teman-teman, nama saya Gabrielia Cinaga. Saya dari sektor 1. Kita ke-9. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Amin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogohi ham maahu, makor jahon titah muai. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Betapa manisnya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua adik-adik. Kalau diibaratkan seperti apa ya Kak Riz? Seperti madu. Kalau diibaratkan seperti luasnya apa ya Kak Riz? Luasnya samudra. Kalau diibaratkan setinggi apa ya Kak Riz? Setinggi langit biru. Iya, ayo adik-adik kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Adik-adik, mari kita dengarkan ayat hafalan minggu ini dari teman kita sekolah minggu. Shalom, saya akan membacakan nats yang diambil dari Matius 13 ayat 9 yang berisi tentang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Demikian ayat hafalan minggu ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Apa lagu kita Kak Rin? Dengar dia panggil nama saya. Iya, Ayo. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo Iya. buka semua telinganya kalau Tuhan Yesus memanggil. Nah, terutama juga kalau orang tuanya panggil, harus dijawab, ya kan? Siapapun yang panggil kita harus kita jawab dengan baik. Tentunya yang kita kenal ya, adik-adik. Ayo segera kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah,
jawab ya, ya, ya. Baiklah, adik-adik sekolah minggu yang baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menjagai kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan jika saat ini kami masih sehat, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Oke, untuk yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil anak aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Adik-adik sekolah minggu, ini adalah tentang panggilan Tuhan. Tuhan memanggil Samuel. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, siapakah Samuel itu? Samuel adalah anak Elkana dan Hana. Hana yang lama sekali baru punya anak, berjanji sebelum dia punya anak, "Tuhan, kalau engkau memberikan anak kepadaku, maka aku akan mempersembahkannya untukmu." Kemudian Samuel ada. Ketika Samuel berumur 3 tahun, setelah mengingat janjinya itu, kemudian Hana pergi ke bait Allah, menyerahkan Samuel yang masih berumur 3 tahun kepada Imam Eli di bait Allah.
Imam Eli lah yang membesarkannya. Imam Eli lah yang mengajarinya. Imam Eli lah yang mengasuhnya, menasehatinya. Karena memang Samuel dipersiapkan untuk menjadi hamba Allah. Kita sering mendengar firman Tuhan, sama seperti Samuel yang mendengarkan firman Tuhan. Samuel yang mulai dari umur 3 tahun sampai umur 12 tahun sudah di bait Allah, memang belum pernah mendengar suara Allah secara langsung. Maka ketika Allah memanggilnya sampai 3 kali, dia belum tahu bahwasanya itu suara Allah. Tetapi kemudian Nabi Eli mengetahui bahwasanya itu adalah suara Allah. Karena Nabi Eli tidak ada mendengar dia. Samuel menganggap yang memanggil dia itu adalah Nabi Imam Eli. Maka ketiga kali dia mengatakan itu, Imam Eli langsung mengetahui, oh ternyata itu adalah suara Tuhan. Maka dia katakan kepada Samuel, jika ada yang memanggilmu lagi, maka katakanlah, ya Tuhan, berbicaralah, hambamu siap mendengar. Dan keempat kalinya suara itu datang, Samuel berkata, berbicaralah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, soal mendengar. Hanya ketika dia tidur, dia bisa mendengar suara Tuhan. Ketika Samuel tidur, kemudian dia dipanggil Samuel, Samuel, dia mendengarnya. Dan itu dianggapnya suara Imam Eli. Kita harus menjadi orang-orang yang suka mendengar. Adik-adik sekolah minggu, coba kita diberikan berapa telinga? Iya, 2 telinga kiri dan kanan. Kita diberikan berapa mulut? Iya, cuma 1. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita gunakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau Samuel mengatakan, berbicaralah. Ketika dia dipanggil, maka kita mau lihat, sekarang ini yang berbicara adalah Tuhan melalui firman-Nya, melalui khotbah yang kita dengar setiap hari, melalui nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat saudara-saudara kita. Maka anak sekolah minggu harus mau dengar-dengaran, harus mau menuruti perintah orang tua, karena apa yang disampaikan orang tua itu adalah juga firman Tuhan kepada kita. Samuel dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan mendengar. Akan menjadi sebuah sukacita jika seorang anak menjadi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, begitu juga dengan nasihat teman-teman. Untuk itu kepada anak sekolah minggu, seperti Samuel yang mau mendengarkan Tuhan, kita juga harus mau mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, melalui orang tua. Jangan seperti anaknya Imam Eli. Namanya siapa? Hofni dan Pinehas. Imam Eli mempunyai 2 anak, Hofni dan Pinehas. Tetapi Hofni dan Pinehas ini nakal orangnya. Gak mau dengar-dengar firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka suka. Apa yang melanggar firman Tuhan. Untuk itu kepada anak sekolah minggu gak boleh seperti Hofni dan Pinehas. Harus seperti Samuel
yang menggunakan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari sekarang, kalau orang tuanya suruh mandi, ayo mandi. Kalau disuruh makan siang, ayo makan siang. Suruh sikat gigi, ayo sikat gigi. Semua itu menunjukkan bahwasanya kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui orang tua yang membuat aturan kepada kita supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengaran, seperti Samuel yang mendengarkan firman-Mu melalui Imam Eli. Tuhan, jangan jadikan kami seperti Hofni dan Pinehas yang tidak mau mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang turut kehendak Tuhan melalui orang tua, melalui guru, dan melalui teman-teman yang menyayangi kami. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah, untuk adik-adik kami sekolah minggu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Yang merendahkan dan meninggikan kita. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada uhur nami, asetorang ganup, Sengboy dalanun nami, salakan atorsa, Dophang hasoman nami, torang age huja. Amin. Oke, baiklah, shalom untuk anak-anak kami sekolah minggu.
Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom.